Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sudah sampai di dalam Matius 18 ayat 6 sampai dengan ayat 11 dengan perikop yang saya buat penyesatan dan pemenggalan bagian tubuh. Saya bacakan ayatnya bagi saudara dan saya. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita bisa dapat melihat bagaimana Yesus mengajarkan tentang orang-orang yang menyesatkan, dan dikatakan ketika kita secara pribadi yang kedua merasakan hidup yang tidak benar, Tuhan katakan tanggalkanlah bagian-bagian tubuh di mana yang membuat engkau nanti akan tidak bisa masuk surga. Saya uraikan dari ayat 6 dan ayat yang ke-7 seperti firman Tuhan yang saya bacakan ini. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Jadi menyesatkan anak-anak kecil yang percaya. Lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat ini menekankan ancaman yang mengerikan terhadap mereka yang mengajarkan orang lain untuk berbuat dosa. Di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan daripada mencemarkan keluguan seseorang. Jadi orang-orang yang lugu, yang mengenal Tuhan, yang hidup mau benar tetapi dibawa kepada ketidakbenaran. Kata Tuhan, orang yang seperti ini yang membawa orang yang lugu ke dalam hal yang tidak benar, itu celaka sekali. Jika seseorang mengajar orang lain berbuat dosa, lebih baik baginya sebuah batu kilangan digantungkan di lehernya dan ia dicampakkan ke dalam laut. Jadi dari ayat ini Tuhan mau menjelaskan, itu bukan berarti bahwa orang yang sesat ataupun yang menyesatkan dianggap bersalah dan perlu bertanggung jawab. Ayat 7 jelas menunjukkan dua kata, celakalah, yang jelas menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyesatan atau pengajaran dosa mereka itu. Yang kedua, dikatakan itu tidak berarti bahwa kita boleh membiarkan orang-orang yang sesat, tetapi kita harus menolong mereka yang sesat. Memang benar, dosa telah masuk ke dalam dunia, namun kenyataan ini tidak mengurangi tanggung jawab orang yang menjadi batu sandungan terhadap orang lain yang lebih muda usianya atau orang yang baru mengenal kebenaran, begitu ya, disebut muda usia, bukan berarti dalam konteks hanya usia secara harfiah, tetapi usia secara rohania atas pertobatan yang baru mereka terima, atau terhadap orang yang mulai bertumbuh dalam iman, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 8 dan 9 yang saya bacakan bagi saudara, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggala dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal.
Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan mata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan, menjelaskan betapa sepertinya ini letterlek tulisan, kalau tanganmu menyesatkan, potong gitu ya, penggal, buanglah gitu. Jadi kalau matamu menyesatkan engkau, congkel. Sepertinya itu pengajaran yang letterlek, apa adanya. Padahal saudara, ini pun tidak seperti itu. Jadi firman Tuhan juga harus ada yang ditafsirkan, tidak mudah untuk hanya dengan logika saja. Kalau tidak, jadi berbahaya kebenaran firman Tuhan ini dimengerti dan dalam pelaksanaannya. Jadi bagian ini tentu tidak bersifat hurufiah, saudara. Dan karena itu, bagian ini tidak boleh, ya saudara, itu diartikan atau ditafsirkan semau-mau saudara. Ya, kita harus betul-betul memotong kaki, tangan, dan sebagainya. Ya, di surga ada orang cacat gitu ya, jadi akan banyak orang-orang cacat. Jadi tidak seperti itu ya saudara, mengharfiahkan tulisan dan melaksanakannya. Kebenaran firman Tuhan ini harus perlu kita berdoa dan mengerti dalam konteks penafsiran yang relevan dengan kehendak Tuhan. Arti bagian ini ya, menurut kami, menurut saya, yang pertama, mata, tangan, kaki itu menggambarkan hal-hal yang kita miliki. Yang kita miliki artinya yang kita sukai, yang kita cintai, yang ini punya saya. Semua ini punya kita pribadi. Nah, itu wujudnya bermacam-macam, saudara. Ya, bukan hanya soal kaki dan tangan, mata dan sebagainya secara jasmania, tapi bisa seperti hobi, pekerjaan, studi, keluarga, dan apa saja. Itu adalah macam-macam dari kecintaan kita terhadap apa yang kita hobi, terhadap apa yang kita kerjakan, atas kita pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Sehingga kita akhirnya tidak peduli lagi apa yang kita lakukan itu membawa dosa atau tidak. Tetapi kalau hal-hal yang kita cintai itu membawa atau menjauhkan kita atau membuat kita jatuh ke dalam dosa, itulah yang dimaksud firman Allah, kita harus rela membuangnya. Ya, kalau saudara gara-gara hobi saudara hobi berjudi, mainan-mainan itu bisa jadi judi, saudara. Biliar, kartu remi, sebenarnya nggak salah, itu sebuah permainan saja. Tetapi ternyata kan lebih cenderung dimanfaatkan penggunaannya untuk berjudi, saudara, daripada olahraga gitu ya. Walaupun sebenarnya ya kartu ada olahraganya, ya biliar juga ada olahraganya. Tapi orang lebih kecenderungan membawa itu konotasinya kepada hal yang negatif tentang berjudi. Tuhan Yesus ingin mengajarkan dalam firman Tuhan ini, tanggalkan hobi itu. Ya, campakkan dalam hidup saudara. Ya, lebih bagus saudara nggak punya hobi yang seperti itu daripada saudara jauh dari Tuhan dan saudara tidak menerima kerajaan Allah karena perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu. Pekerjaan juga sama. Kalau saudara bekerja dan ternyata pekerjaan itu membawa saudara semakin jauh dari Tuhan, jauh, tinggalkan. Yang paling rame sampai hari-hari ini adalah saudara dengan pekerjaan saudara korupsi. Wah, itu juga bahaya, saudara. Saudara harus tinggalkan. Kalau saudara tidak mungkin bisa meninggalkan korupsi karena di tempat saudara sudah berakar urat. Ya, di tempat saudara bekerja itu korupsi. Sehingga kalau saudara nggak ikut korupsi, dalam korupsi yang berjamaah itu, saudara malah menjadi orang paling aneh. Tinggalkan pekerjaan itu. Lebih bagus saudara bekerja dengan cara yang baik dan menyenangkan hati Tuhan dan membawa maslahat kepada sekeliling kita, membawa kita rezeki atau berkat bagi orang-orang sekitar kita, dari sekedar kita mencuri. Kan korupsi itu mencuri hal yang tidak yang bukan haknya kita. Saudara jahat dan saudara tidak merasa itu karena sudah menjadi sebuah lingkup ya, adaptasi kehidupan yang membuat saudara mau tidak mau harus mengikuti korupsi itu. Nah, itu juga berbahaya, saudara. Saudara harus berani nanggalkan. Ya, studi dan sebagainya, saudara. Tetapi kalau hal-hal yang kita cintai itu membawa menjatuhkan ke dalam dosa, maka firman Allah mengajarkan, kudungkanlah, potong, ya,
harus rela membuangnya, saudara. Karena kalau tidak, saudara akan nanti saudara dihina oleh sesama manusia yang benci terhadap perbuatan dosa, yaitu salah satunya korupsi. Saudara dicaci maki dan luar biasa. Tetapi kalau saudara di firman Allah juga, saudara sebagai orang percaya, Tuhan juga marah saudara melakukan pencurian itu, ya. Korupsi itu mencuri, saudara melanggar salah satu firman dari 10 hukum Taurat itu, saudara, ya. Ada seorang penafsir berkata begini, adalah lebih baik, saudara, ini pengertian dari penafsir ini, begitu ya, diajarkan kepada saudara dan saya tentang bagaimana orang lain itu harus hidup baik dan benar, ya saudara. Ini yang harus dimengerti dengan baik supaya saudara dapat menjalankan perintah-perintah itu dengan baik, ya saudara. Ini harus dimengerti, ya. Dikatakan begini, adalah lebih baik pergi ke sorga tanpa menikmati hal-hal yang menyebabkan kita berdosa daripada menikmatinya di sini dan setelah itu terhilang. Jadi saudara, kita harus begitu benci pada dosa, apalagi penyesatan, sehingga kita harus lebih rela kehilangan tangan, kaki, mata daripada kita disesatkan. Jadi mengerti ya saudara, pengertian ini tidak letterlek, saudara tangan dipotong, mata dicungkil gitu ya, atau kaki dikudungkan gitu, tidak begitu. Tapi Tuhan maksudkan atas apa yang kita lakukan menjadi kesukaan kita, hobi kita, pekerjaan kita, jabatan kita, nama kita, pendidikan kita, kita merasa hebat, merasa pintar dan sebagainya, sampai akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah yang telah saya jelaskan tadi. Jadi kita harus membenci itu, ya saudara. Yang seterusnya dikatakan, kalau ayat 6 atau ayat 7 menyuruh kita hati-hati supaya tidak menyesatkan orang lain, maka ayat 8 dan 9 menyuruh kita hati-hati supaya tidak menyesatkan diri sendiri, membiarkan diri sendiri tersesat. Ya, ayat 6 dan 7 menjelaskan demikian, saudara. Ya, firman Allah saya bacakan. Tetapi barang siapa ayat 8 dan 9. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan, kau penggalah dan buanglah itu. Itu bagian dari diri kita sendiri. Ya saudara. Jadi menyuruh kita hati-hati supaya tidak menyesatkan diri sendiri. Jadi kita harus berani. Tahu loh saudara, kita yang namanya mencuri tidak baik. Korupsi itu tidak baik, saudara. Dan itu Tuhan kadang harus berani dilepaskan. Keterikatan terhadap dosa, berjudi, berzina, pornografi, dan sebagainya. Ada banyak orang yang sibuk mengurusi kerohanian orang lain dengan jalan melakukan banyak sekali pelayanan. Tetapi ia lupa dan kadang mengabaikan kerohaniannya sendiri. Sebaliknya ada juga orang yang hanya mengurusi kerohaniannya sendiri, tetapi tidak mempedulikan orang lain dan tidak mau melayani orang lain. Apakah saudara termasuk yang dalam salah satu dari dua golongan itu? Bertobatlah dan lakukan kedua-duanya dengan seimbang. Yang ketiga saudara, jadi apa yang kekal atau disebut kekekalan hukuman itu, yaitu neraka. Dalam bahasa Ibraninya Gehenna atau bahasa Yunaninya, saudara. Demikian. Gehenna ialah lembah Hinnom, yakni sebuah lembah yang terletak di bawah bukit Yerusalem. Lembah itu dikutuk selamanya karena di sanalah orang Yahudi murtad mengorbankan anak-anak mereka ke dalam api untuk dewa kafir, yaitu dewa Molok. Saudara boleh baca di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 10 atau di Yeremia 32 ayat 35. Dan pada zaman kemudian lembah itu menjadi tempat pembuangan sampah dan sampah selalu dibakar. Dan dikatakan asap serta apinya yang terus membara selalu membakar, saudara. Jadi Gehenna adalah tempat segala hal yang tidak berguna dicampakkan dan dihancurkan. Ya, maksud dari tempat Gehenna itu, sehingga akhirnya menjadi lambang neraka, saudara ya. Ini berarti hukuman Allah ialah bagi mereka yang tidak berguna. Saudara dan saya, kalau saudara tidak berguna menjadi anak-anak Allah, menjadi orang percaya, yang tidak ada sumbangsinya kepada kehidupan, bahkan menjadi orang yang menghambat orang lain daripada memberi inspirasi,
layaklah saudara mendapatkan tempat yang namanya Gehenna itu. Saudara, kita bandingkan ini dengan Markus 9 ayat 43. Api yang tak terpadamkan. Jadi Gehenna itu adalah tempat api yang tak terpadamkan. Atau di dalam Markus 9 ayat 44-48. Gehenna adalah api yang tak padam dan ulat yang tak mati. Tempat yang mengerikan, menakutkan sekali. Ini simbol-simbol dari hukuman, siksaan kekal dalam neraka. Saudara dapat melihatnya di Wahyu 14 ayat 11, Wahyu 20 ayat 10. Sekalipun hal-hal ini hanya simbol, tetapi perlu diketahui bahwa kalau simbolnya saja begitu mengerikan, lambang-lambang itu aslinya pasti lebih mengerikan lagi, saudara. Neraka itu pasti lebih mengerikan lagi. Karena itu jangan meremehkan neraka. Dan pada waktu saudara memberitakan Injil, tekankan hal ini kepada orang yang saudara injili. Neraka itu jangan diremehkan. Mengerikan sekali. Supaya mereka sungguh-sungguh menghormati nanti kepercayaan mereka kepada Yesus. Sehingga keselamatan yang diberikan mereka hargai dan mereka jaga dengan takut dan gentar. Di ayat 10 dikatakan demikian. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Untuk mengetahui arti istilah ini, kita perlu membandingkan saudara dengan Ester 1 ayat 14 yang menunjukkan bahwa orang yang memandang wajah raja adalah orang-orang yang dekat dengan raja. Itu Ester, saudara. Datang kepada raja, lihat raja, raja suka silakan. Kasih tongkat artinya silakan, mendekat. Begitu mulianya, dan kita bisa dapat melihat wajah raja, apalagi raja kita yang di sorga, kita dapat bertemu muka dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan malaikat memandang wajah Bapa, artinya adalah malaikat itu dekat dengan Bapa. Siapa yang dapat bisa memandang wajah Tuhan? Kecuali orang yang berkenan kepada Bapa. Seperti kitab Ester, ketika bertemu dengan raja, raja berkenan, maka raja mengulurkan tongkatnya untuk Ester boleh datang mendekat. Artinya kalau orang yang bisa melihat Tuhan itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini semua menunjukkan bahwa anak-anak kecil itu begitu berharga bagi Bapa sehingga ia menugaskan malaikat-malaikat yang dekat dengan dia untuk menjaga, mengawasi anak-anak itu, memproteksi saudara. Kalau Bapa yang di sorga begitu tinggi menilai anak-anak kecil itu, jelas bahwa kita tidak boleh menganggap rendah mereka. Atau orang-orang secara rohani masih anak-anak yang baru bertobat, yang baru mengenal kebenaran. Saudara harus membimbingnya menjadi anak-anak yang dewasa. Kalau saudara salah mengajar, saudara akan mendapatkan batu kilangan yang kata Tuhan untuk ditenggelamkan atau saudara akan dibuang ke Gehenna, tempat api yang menyala-nyala. Yang terakhir ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara, ayat ini kalau kita baca dalam Alkitab dalam bentuk kurung, ini adalah tanda bahwa ayat ini sebenarnya tidak menjadi dasar yang tepat. Karena di dalam manuskrip yang terbaik, ayat ini tidak ada, saudara. Jadi ayat ini dianggap sebagai penambahan dan sebetulnya tidak ada dalam kitab suci aslinya. Tetapi Tuhan mau juga menjelaskan dari penjelasan itu karena anak manusia untuk menyelamatkan yang hilang. Mengingatkan dari firman Tuhan ini bahwa Yesus sudah mengingatkan kepada saudara dan saya. Ya, bahwa dia datang mengingatkan saudara yang tadinya terhilang untuk saudara kembali kepadanya. Berselancar dalam kebenaran. Amin.